Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok Made4You dan kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil tugas proyek akhir dari mata kuliah MPPL atau Manajemen Proyek Perangkat Lunak, yaitu prototipe daripada aplikasi Rukun App. Sebelum ke materinya, saya ingin memperkenalkan anggota daripada kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, yaitu Muhammad Noval Raffi Ramadan dengan NIM 15210188. Lalu ada Triandra Apriana dengan NIM 15210113. Lalu ada Ubaidillah Masrur dengan NIM 15210023. Lalu yang terakhir ada Kiki Saputra Purba dengan NIM 15210334. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudara Ubaidillah, dipersilakan. Apa itu Rukun App? Rukun App adalah sebuah prototipe aplikasi Android yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam mendapatkan informasi terkait dengan lingkungan setempat. Jadi, aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat lebih mudah dan cepat dalam mengetahui informasi-informasi seperti jadwal ronda, jadwal kerja bakti, ataupun jadwal pengajian yang diadakan di lokasi pengguna tinggal. Kenapa butuh Rukun App? Itu karena terdapat permasalahan di dalam lingkungan masyarakat, yaitu kurangnya pengelolaan keanggotaan yang efisien, rendahnya tingkat keamanan lingkungan, minimnya informasi yang tersedia, dan tidak adanya platform interaktif. Keempat hal inilah yang membuat Rukun App dibutuhkan dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses untuk manajemen keanggotaan, keamanan lingkungan, pengaturan kegiatan komunitas, akses informasi, dan interaksi antar warga. Jadi dengan adanya Rukun App ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keterlibatan serta kebersamaan dalam lingkungan setempat. Baik, terima kasih Saudara Ubay. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tujuan dari Rukun App. Yang pertama itu adalah komunikasi. Rukun App dirancang untuk menjadi sarana komunikasi yang efektif antar warga. Yang kedua itu ada informasi. Salah satu tujuan utama Rukun App adalah menyediakan akses dan mudah, cepat terhadap informasi lokal. Yang ketiga itu harmonis. Rukun App juga bertujuan untuk mempererat hubungan sosial antar warga. Yang keempat itu dengan keamanan, dengan adanya fitur jadwal ronda dan pelaporan kejadian. Rukun App bertujuan untuk meningkatkan keamanan di lingkungan tersebut. Adapun tim kita di sini pembagian tugas yang pertama itu Muhammad Noval sebagai koordinator tim dan desain UI UX. Yang kedua itu Triandra Apriana pembuatan mockup atau pemrograman. Yang ketiga Ubaidillah Masrur pembuatan laporan dan dokumentasi. Dan saya sendiri Kiki Saputra Purba pengujian dan evaluasi. Selanjutnya di sini ada anggaran proyek yang kami buat. Yang pertama itu perencanaan dengan biaya 200.000. Yang kedua desain UI UX dengan biaya 1 juta. Yang ketiga itu pemrograman dengan biaya 2 juta. Yang keempat pengujian dengan biaya 400.000. Yang kelima perbaikan dengan biaya 500.000. Yang keenam penyelesaian dengan biaya 300.000. Dan yang terakhir yang ketujuh coaching dengan biaya 100.000. Di sini jumlah totalnya 4.600.000. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai asumsi kendala dan risiko. Pada slide ini mencakup 3 poin utama yang perlu kita pertimbangkan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama ada keterbatasan teknis, kedua ada hambatan sosial dan budaya, dan yang ketiga ada risiko keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, keterbatasan teknis. Dalam mengembangkan aplikasi Rukun App,
perlu mempertimbangkan kendala infrastruktur, kompatibilitas perangkat, dan keamanan data sebagai prioritas utama. Jadi dalam pengembangan rukun app, kita harus mempertimbangkan beberapa keterbatasan teknis yang mungkin dihadapi. Pertama, infrastruktur. Apakah infrastruktur yang ada cukup untuk mendukung aplikasi ini? Kedua, kompatibilitas perangkat. Apakah aplikasi ini akan berjalan dengan baik di berbagai perangkat dengan spesifikasi yang berbeda-beda? Dan yang ketiga, ada keamanan data. Ini adalah prioritas utama karena kita harus memastikan bahwa data pengguna terlindungi dari ancaman dan kebocoran. Oleh karena itu, penting bagi tim teknis kita untuk merancang solusi yang memadai terhadap keterbatasan ini. Yang kedua, hambatan sosial dan budaya. Dalam implementasi rukun app, perlu memperhitungkan penerimaan masyarakat yang mungkin rendah karena alasan sosial atau budaya, dan keterbatasan literasi digital. Jadi, hambatan sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan. Penerimaan masyarakat terhadap rukun app mungkin rendah karena berbagai alasan, seperti kurangnya kepercayaan terhadap teknologi baru, kebiasaan atau tradisi yang sudah ada, serta literasi digital yang bervariasi di antara pengguna potensial. Oleh karena itu, kita perlu strategi untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan literasi digital, serta pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal untuk memastikan aplikasi ini dapat diterima dengan baik. Yang ketiga ada risiko keuangan. Dalam proyek rukun app, risiko biaya tambahan yang tidak terduga muncul dalam pengembangan dan pemasaran aplikasi. Sementara ketergantungan pada pendanaan eksternal tambahan dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan dalam sumber pendanaan. Jadi kita juga menghadapi risiko keuangan dalam proyek ini. Pengembangan dan pemasaran rukun app mungkin membutuhkan biaya tambahan yang tidak terduga. Selain itu, ketergantungan kita pada pendanaan eksternal tambahan bisa menimbulkan risiko ketidakstabilan dalam sumber pendanaan. Untuk mengatasi ini, kita harus memiliki rencana keuangan yang fleksibel dan strategi penggalangan dana yang solid, serta melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran dan pengeluaran proyek. Jadi, pengembangan rukun app memiliki beberapa tantangan signifikan yang harus kita hadapi dengan hati-hati, dengan memenuhi dan memitigasi keterbatasan teknis, hambatan sosial dan budaya, serta risiko keuangan. Oke, kita bisa meningkatkan peluang kesuksesan proyek ini. Selanjutnya, demo prototipe akan dilakukan oleh Saudara Noval. Baik, di sini saya akan mendemokan daripada aplikasi Rukun App. Tampilan yang pertama kita lihat yaitu adalah tampilan splash screen. Di sini kita bisa mengeklik tombol mulai. Lalu kita akan dilempar ke halaman login, dan jikalau kita tidak memiliki akun, maka kita bisa mendaftar dengan cara klik tombol sign up yang ada di bawah. Lalu setelah kita mengisi formulir username dan sebagainya, kita bisa langsung saja klik tombol sign up atau mendaftar. Lalu kita akan dilempar lagi ke halaman login, dan kita bisa login dengan username yang sudah terdaftar ataupun email yang sudah terdaftar. Lalu kita bisa klik sign in. Nah, ini adalah tampilan utama daripada aplikasi Rukun App. Di sini kita bisa melakukan berbagai hal. Contohnya, kita bisa mengklik ini dan tampilan akan berubah ke halaman profil kita. Lalu di sini ada beberapa submenu, ada posyandu, ada kartu keluarga, ada jadwal ronda, ada jadwal kerja bakti, ada warga, dan ada jadwal kajian atau pengajian. Lalu di sini ada beberapa headline berita, lalu ada beberapa menu, ada 3 menu, yaitu menu berita dan menu notifikasi. Di sini saya ingin ke menu berita, maka tampilan akan berubah, dan di sini ada beberapa headline berita yang bisa kita klik. Nah, berita ini bisa kita dapatkan dari beberapa orang yang sudah posting.
Lalu kita bisa klik berita, salah satu daripada berita ini. Contohnya saya klik berita yang di atas ini. Maka tampilan akan berubah dan berita tersebut bisa dibuka dan ada judul dan ada deskripsi berita. Dan kita juga bisa berkomentar dan like, share ataupun kita bisa bookmark daripada berita ini. Nah, back. Lalu di sini ada menu notifikasi. Nah, menu notifikasi ini mencakup daripada notifikasi yang masuk ke akun kita. Contohnya saya ingin membuka notifikasi jadwal kerja bakti. Lalu di sini akan keluar daripada tampilan jadwal kerja bakti. Di sini kita bisa melihat tanggal dan siapa saja yang bertugas, lalu tempatnya di mana, lalu durasinya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kita juga bisa membuka jadwal kerja bakti tersebut daripada submenu yang di depan, yaitu kita bisa buka di sini. Tampilan akan sama seperti dari menu notifikasi. Dan sekian daripada demo program. Semisal kita ingin log out, kita bisa klik tanda 3 di sini, ataupun kita bisa klik profil kita lalu kita log out. Dan tampilan akan ke login. Sekian daripada demo program aplikasi Rukun App. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Triandra Apriana. Kesimpulan. Jadi yang pertama, pembuatan aplikasi Rukun App memiliki potensi besar meningkatkan kualitas hidup dalam suatu lingkungan dengan memperkuat interaksi sosial, meningkatkan keamanan, dan memfasilitasi kolaborasi dalam mengelola lingkungan bersama. Jadi, aplikasi Rukun App memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dalam suatu lingkungan. Dengan memperkuat interaksi sosial antar warga, aplikasi ini berfungsi sebagai platform yang mendukung komunikasi yang lebih baik dan lebih efisien. Selain itu, Rukun App dapat meningkatkan keamanan dengan fitur-fitur yang memungkinkan warga untuk saling berbagi informasi terkait keamanan lingkungan mereka. Kolaborasi dalam mengelola lingkungan bersama, seperti mengatur kegiatan komunitas atau berbagi sumber daya, juga difasilitasi oleh aplikasi ini. Aplikasi Rukun App membantu memperkuat jaringan komunitas dengan memudahkan interaksi antar warga dalam satu lingkungan atau kompleks perumahan. Jadi Rukun App ini membantu memperkuat jaringan komunitas dengan memudahkan informasi antar warga dalam suatu lingkungan atau kompleks perumahan. Nah, aplikasi ini menciptakan hubungan yang lebih erat dan saling mendukung. Warga dapat dengan mudah berkomunikasi, berbagi informasi, dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan komunitas seperti gotong royong atau acara-acara sosial. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa kebersamaan, tetapi juga mempromosikan solidaritas di antar warga. Jadi, dengan demikian, kesimpulan dari aplikasi Rukun App adalah bahwa itu tidak hanya memfasilitasi keterhubungan sosial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan keamanan, ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan kesadaran lingkungan dalam suatu komunitas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.